Komang, kemudian tim teknis SD Ketut Darmeng. Jadi kami mewakili Bu Komang tim teknis SMP untuk kegiatan tersebut. Namun tidak terlalu penting Bapak Ibu karena niki lebih banyak kemarin untuk yang pelatihan terkait dengan menjawab soal. Itu kemarin waktunya cuma 2 hari di Surabaya. Namun Bapak Ibu untuk pagi hari ini sebelum kita mulai ini hajang kita ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati kepala sekolah besar Kabupaten Lingkung, mungkin ada yang keduin, dan terutama Bapak Ibu tim teknis maupun instruktur di satuan pendidikan yang ucapkan selamat pagi, selamat Hari Raya Galungan. Terus terang saja kegiatan sesuai jadwal di pos ANBK memang pelaksanaan bertepat dengan Hari Raya Galungan kemarin. Mudah-mudahan terutama di SMP kemarin sudah ada yang berapa mengikuti simulasi melalui proktornya. Terkait dengan simulasi kemarin SMP sudah mulai dan mungkin kita untuk jenjang SD kita persiapan untuk simulasi sesuai jadwal di asesmen ANBK. Yang sudah mengirim pos asesmen nasional kira-kira bulan April yang lalu di grup kepala sekolah nike peraturan kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kemdikbudristek nomor 0515 garing H garing KP garing 2023 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2023. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dan tim teknis staf proktor itu sebagai panduan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2023 ini. Nah, kegiatan yang mendesak untuk jenjang SD Bapak Ibu tanggal 4 mungkin hari ini sampai tanggal 6 sinkronisasi simulasi SD nya. Kemudian nanti Senin tanggal 7 sampai 10 Agustus simulasi jenjang SD. Bapak Ibu terutama tim teknis SD untuk dapat melaksanakan simulasi dalam rangka kesiapan jaringan dan lain sebagainya di satuan pendidikan. Namun sebelum itu Bapak Ibu bagi tim proktor untuk mengisi infrastruktur di masing-masing satuan pendidikan. Infrastruktur terkait dengan penanggung jawab, tim teknis maupun tim proktor serta memilih gelombang dan simulasi nanti saat pelaksanaan nanti. Gelombang berapa dan sesi keberapa. Itu penting Bapak Ibu dalam pelaksanaan asesmen ini. Kemudian untuk pelaksanaan simulasi ini Bapak Ibu karena nanti hari raya nanti karena suasana masih libur hari raya mungkin dari proktor dan teknik ini saja bisa untuk mengecek kesiapan infrastruktur di masing-masing sekolah masing-masing satuan pendidikan. Namun nike yang dapat yang sampaikan, namun Bapak Ibu untuk kegiatan sosialisasi ini Bapak Ibu akan ditemani oleh tim teknis Dinas Kabupaten Lingkung yaitu Pak Putu Hadi. Apa bisa join Pak Putu Hadi? Ini Pak Madi, sampun Pak Madi. Terima kasih. Kemudian Pak Gusti Lanang Putra, tim teknis SD. Nggih siap Pak Madi. Ya, kemudian Pak Triwirawan tim teknis. Nggih, siap. Bapak Ibu nanti lebih banyak berkoordinasi dengan tim teknis itu saja di dinas karena beberapa kesibukan. Jadi kami punya tim teknis di jenjang SD, SMP maupun SMA. Terutama di SMP kalau ada Pak Putu Andi SMP 1 Dawan nanti untuk jenjang
bisa koordinasi dengan Pak Putu Andi nggih, tim teknis untuk SMP ini. Ke Bapak Ibu, hal-hal yang penting yang sampaikan, namun sekali lagi penting untuk pengisian infrastruktur di web ANBK Kemdikbud nggih. Bapak Ibu bisa mengisi pilihan-pilihan dari gelombang maupun sesi di sana nggih. Nah, nanti saat pelaksanaan nggih. Mungkin Bapak Ibu bisa memilih di gelombang 1, di gelombang 3, di sesi 1 maupun di sesi 2. Namun diharapkan jika siswanya banyak diatur aja dengan gelombangnya nggih. Jadi diusahakan tidak mengambil sampai sesi 3 karena waktunya terlalu sore nggih. Agak siang dan sore. Niki Bapak Ibu yang harapkan kerjasamanya dari proktor terutama di masing-masing satuan pendidikan untuk mensukseskan pelaksanaan dari simulasi, gladi maupun pelaksanaan nanti di bulan akhir Oktober dan awal November. Nike Bapak Ibu sekali lagi penting Bapak Ibu nanti jika ada permasalahan dikoordinasikan saja di grup. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gustilana dan Pak Putu Hadi lebih banyak membantu dan menjawab Bapak Ibu di grup ANSD. Nike sekali lagi untuk pelaksanaan niki mohon persiapan dan satuan pendidikan untuk yang sudah mengisi dan yang belum mengisi untuk segera mengeceknya nggih. Karena niki penting Bapak Ibu terkait dengan sesi dan gelombang nggih. Nike sekali lagi mohon maaf jika memang agak slow respon bagi kami dari Dinas Pendidikan, tim teknis Dinas Pendidikan, namun yang lebih banyak mengaktifkan untuk tim teknis di masing-masing satuan pendidikan. Niko Bapak Ibu, sekali lagi untuk sesi pertama atau sharing di pagi hari ini, kita mohonkan untuk pertama Pak Putu Hadi terkait dengan untuk memberi penjelasan terkait dengan mungkin apa-apa yang belum disiapkan oleh satuan pendidikan, terutama niki yang masih baru nih. Karena niki memang kemarin untuk yang menumpang di daratan kurang lebih 3 sekolah, namun untuk yang lebih banyak di Nusa Penida. Nanti koordinasikan dengan kepala sekolah, apa bisa melaksanakan ANBK secara mandiri. Jika tidak memungkinkan sama sekali, Bapak Ibu tetap melaksanakan ANBK menumpang di SMP terdekatnya. Itu yang harapan sekali lagi Bapak Ibu proktor melalui kepala sekolahnya untuk berkoordinasi dengan sekolah SMP yang akan ditumpangi nanti. Namun yang harapkan jika memungkinkan untuk pelaksanaan di 2023 ini semuanya kalau bisa secara mandiri nike. Namun bagi proktor yang baru kali ini mengikuti asesmen secara mandiri supaya dapat mengikuti secara dan ikut aktif di grup AN di Kabupaten Jungkung ya. Namun sekali lagi yang harapan untuk satuan pendidikan terutama yang di Nusa Penida sekali lagi berkoordinasi dengan kepala sekolahnya untuk bisa melaksanakan ANBK secara mandiri. Nike Bapak Ibu penting yang sampaikan dan selanjutnya beberapa materi atau penyampaian akan disampaikan oleh Pak Putu Hadi untuk waktu yang persilakan. Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu Proktor dan teknisi di SD. Di awal Pak Satria bisa sampaikan dulu jadwalnya Pak. Nanti setelah ini kita ke teknis nih. Ada sedikit ini Pak. Untuk jadwalnya mungkin lebih detail di SD. Nanti yang di SMK mungkin teman-teman yang tim teknis SD belum menyampaikannya. Nah Pak Satria, Coba sampaikan jadwalnya dulu Pak. Jadwalnya. Kan 7 sampai 10. Pak Adi untuk jadwal mungkin lebih tepatnya di Pak Made Ardana nih. Oh benar. Ini. Pak Kasih nih. Larisang nuwun Pak Kasih untuk jadwal. Jadwalnya. Itu niki suara di HP yang agak kecil niki
terkait dengan jadwal Bapak Ibu niki penting mulai hari niki hari Jumat tanggal 4 sampai 6 ke sinkronisasi simulasi SD sederajat nggih. Itu penting Bapak Ibu jadwalnya. Kemudian hari Senin tanggal 7 sampai 10 simulasi SD sederajat. Kemudian nanti tanggal 6 dan sampai 8 Oktober 2023 sinkronisasi gladi bersih SD sederajat tahap pertama. Kemudian hari Senin sampai Kamis tanggal 9 sampai 12 Oktober gladi bersih SD sederajat tahap pertama. Tanggal 9 sampai 11 Oktober pelaksanaan Sulingjan bagi kepala sekolah dan guru semuanya nggih. Kemudian untuk selanjutnya tanggal 13 sampai 15 Oktober sinkronisasi gladi bersih tahap 2. Ini sudah lengkap Bapak Ibu di pos AN sudah lengkap dan di tanggal penting pelaksanaan ANBK itu sudah lengkap Bapak Ibu di pos AN sudah tertuang di sana terkait dengan jadwal dari sinkronisasi, gladi dan pelaksanaan nanti sampai dengan kemudian yang terakhir tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2023 pelaksanaan SD sederajat nike yang memiliki tahap kedua. Nike Bapak Ibu terkait dengan jadwal dan pelaksanaan untuk asesmen untuk jenjang SD tahun 2023. Oke, lanjut Pak Ketua Adi. Untuk jadwal sampun nggih berikutnya Tiang tidak akan terlalu banyak juga, kita akan banyak diskusi. Di sini Tiang sampaikan yang poinnya aja nggih, langsung ke teknis nanti setelah Tiang ada Pak Gusti Lanang yang menyampaikan mengenai data sekolah yang belum menyelesaikan yang harusnya diselesaikan, misalkan konfigurasi proktornya, kemudian data siswanya dan sebagainya nggih. Itu yang share screen, Bang. Mohon maaf, Tiang tidak akan membahas mengenai semi daring atau semi online di sini karena sebagian besar kita di SD itu kita menggunakan yang full online, ya. Jadi tidak ada yang semi daring, ya. Nah kemudian untuk topologi jaringannya kalau online itu lebih mudah, ya, tidak sulit ya, tidak repot, ya. Asalkan komputer proktor dan klien itu dihubungkan langsung ke internet. Ya, tidak harus dalam satu jaringan. Tidak harus dalam satu jaringan. Berbeda dengan yang semi online. Dia harus dalam satu jaringan. Nih. Kemudian untuk terhubung dengan jaringan secara online kan ada beberapa cara yang Bapak Ibu bisa lihat di monitornya. Jadi ada, kalau Bapak Ibu rata-rata menggunakan access point atau wifi di sekolahnya, kemudian kabelan, kemudian tethering dengan HP atau menggunakan SIM card. Jadi mohon diperhatikan untuk koneksi internetnya terutama, ini yang penting ya. Karena kita mode online, internetnya macet, artinya ujiannya pun macet gitu aja. Ya. Ada dua kemungkinan yang terjadi kalau saat ujian bermasalah. Yang pertama, koneksi internet Bapak Ibu yang mati atau macet, atau server lagi busy atau sibuk. Tapi pengalaman tahun lalu servernya sudah siap sih. Nih. Jadi sudah siap untuk menghadapi koneksi yang banyak dari berbagai wilayah di Indonesia. Nih. Jadi pastikan bandwidth koneksi internet Bapak Ibu cukup. Nih. Minimal 30 lah cari aman karena Bapak Ibu rata-rata menggunakan yang up to. Up to itu artinya internetnya tidak
stabil. Jadi kalau dedicated itu yang stabil. Dedicated itu kalau 20 ya 20 terus-terusan. Kapanpun diukur 20 Mbps. Nah, kalau punya yang dedicated 20 aja cukup. Tapi kalau yang up to 20 misalkan, kadang-kadang kita bisa dapat 1 mega, 10 mega, 5 mega gitu ya. Nggak tentu. Jadi saran Tiang kalau ada minimal 30 lah yang up to. Ya, jadi kalau ada bergeser dikit ya tidak mengganggu prosesnya. Nah, kemudian optimalkan penggunaan Chromebook-nya. Kan ada Chromebook yang ada bantuan Chromebook di sekolahnya, bisa gunakan itu. Nah, kemudian niki kalau ini kan topologinya aja, jadi bisa dihubungkan dia ya ke beberapa jadi dari akses point atau wifi bisa ya ada keterbatasannya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di sekolah wifi-nya mungkin paling banyak, paling banter bisa koneksi 10 gitu misalkan. Maksimal 15 lah. Ya, maksimal 15 lah kalau di sekolahnya. Artinya jangan ada yang terhubung saat kegiatan nih ke dengan wifi Bapak Ibu. Ganti dulu lah passwordnya, reset passwordnya dulu, ganti dia. Ganti dengan yang baru selama ANBK. Hanya 16 komputer misalkan ya, contohnya 16 komputer, kan ada 15 tuh kalau 3 sesi nih, kalau ada 45 peserta misalkan ya. Jadi 16 plus proktor jadinya. Jadi ada 16 komputer atau device yang terhubung dengan wifi Bapak Ibu supaya nanti nyaman dalam kegiatan ANBK. Ya, jangan kasih yang lain untuk koneksi Bapak Ibu saat itu. Kemudian berikutnya, nah ini kalau pakai LAN ya pakai kabel kayak gitu ya, jadi dicolok-colok gitu ya, cuman gitu aja. Kalau pakai tethering HP, satu HP maksimal 2 lah ya, jangan lebih dari 2. Ya, jadi sebaiknya satu HP, satu klien gitu ya, satu laptop ya atau satu komputer. Disarankan seperti itu nih. Nah, kemudian kalau pakai modem berarti satu-satu nih. Satu komputer, satu modem. Jadi ada 4 cara. Ya, nanti kalau memang yang di sekolah kekurangan WIT, silakan Bapak Ibu gunakan tethering HP atau pakai modem internet ya, yang menggunakan SIM card. Yang paling mudah sih pakai tethering HP sebenarnya. Nih. Nah, kemudian bisa cek apa namanya tuh kecepatan jaringan internetnya dengan speed test. Jadi kalau diklik itu, jadi sebentar yang share yang jadi kalau di tes dia kita bisa tahu berapa kecepatan internetnya, seberapa saat itu kita menggunakan berapa sih kecepatannya. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan speed test itu ya. Jadi kita tahu oh ternyata nih cukup ya, ternyata ini kurang ya gitu ya. Nah, dari sana kita bisa ngambil tindakan tambahkan modem atau gunakan tethering HP. Nah, kalau seperti di sini kira-kira ya mungkin sekitar 20-an mungkin ya. Ya, atau kurang ya. Sambil menunggu kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini sekitar 14. Kalau ini pasti kurang nih. 14 kayak gini pasti kurang dia. Untuk 10 gitu pasti kurang dia. Anggap saja satu komputer itu 2 mega ya, 2 mega untuk koneksinya. Nah, berikutnya adalah ini udah ada nih.
Nah, ini perintah dasar, nanti mungkin kalau ada masalah baru kita gunakan ya. Jadi pengetahuan dasar bagi proktor untuk tahu konfigurasi apakah komputernya terkoneksi atau tidak, itu misalkan. Jadi Bapak Ibu buka ini ya. Buka command prompt. Ini ya, Bapak Ibu bisa misalkan kalau IP config itu untuk cari tahu IP-nya ada apa enggak, gitu ya. Jadi kalau ini ada IP-nya seperti Niki. Nah, kemudian yang kedua kita ngecek nih connect internet enggak. Jadi kalau kita di Proktor itu pakainya ubk.kemdikbud.go.id. Kita coba. Ada sebentar. Ping UBK. Bukan Dikbud, maaf. Nah itu ada ya. Jadi kita bisa terkoneksi dengan server Kemdikbud UBK-nya itu ya. Itu ada nih replay. Kalau ada replay kayak gini, berarti ada koneksinya. Tapi kalau request timeout artinya tidak ada koneksi. Misalkan contohnya begini. Ping misalkan nah ini juga ada ya, anbk kemdikbud.go.id itu ada salah satu servernya. Kalau kita coba saya salahkan misalkan ya, Kemdikbud gitu ya. Nah ini ada nih, ya seperti ini. Misalkan berarti belum terkoneksi itu aja, ya atau alamatnya salah, gitu ya. Nanti kalau request timeout artinya koneksi kita yang bermasalah sudah itu. Nanti pesan request timeout. Artinya koneksi kita bermasalah. Segera cek koneksi kita di sekolah. Nah, kemudian untuk cari tahu masalahnya di mana, misalkan kita, oh kayaknya udah koneksi nih kita nih, pingnya jalan kadang mau kadang enggak. Mungkin ada masalah di tengah jalan. Kadang-kadang seperti itu ya. Kan kita ada banyak server gitu ya. Jadi dari Kelungkung misalkan ditampung di Denpasar dulu, Denpasar baru ke Surabaya, misalkan baru terkoneksi ke Jakarta, itu misalkan ya. Ya dari Jakarta baru ke Singapura untuk internasionalnya itu misalkan. Bisa gunakan yang reset gitu ya, perintah reset dasarnya. Misalkan kita ke UBK itu ya, .kemdikbud.go.id. Nah ini ngecek di mana koneksi kita macet, sehingga kita tahu oh ternyata ada di sini lah ya gitu ya. Jadi kita bisa tenang gitu. Kan tenang itu yang penting. Dalam setiap kegiatan itu tenang itu yang penting. Ya. Nah itu untuk perintah ini. Nanti untuk materinya tiang share ya, tiang share. Ya, tiang share. Nah seperti ini tampilannya ya, kalau ping kayak gini. Kemudian nah ini untuk nyari alamat Pusmenjar ini ya nanti ya. Nah kemudian ini contohnya ya. Jadi ada request timeout di mana itu ya, yang di ketujuh sebelum masuk ke koneksinya Telkom ya. Kemudian keluar mau masuk ke koneksinya Kemdikbud gitu misalkan. Jadi sedang ada masalah di sana, kita tenang aja gitu loh. Kita tenang aja. Kita ulang lagi. Kalau memang harus di close aja, Ctrl CB, kita ulang lagi, kita login lagi. Tapi pastikan untuk login di komputer siswa, komputer Proktor Dumun yang diaktifkan. Jadi login dulu di komputer Proktor, baru nanti masuk di komputer siswa atau klien. Kalau tidak seperti itu, yang di klien kasihan. Ya kan nunggu dari Proktor dulu. Ya. Jadi start di awal adalah komputer Proktor dulu nyalakan, login kan, aktifkan. Ya, sehingga bisa reset password, ngasih token dan macam-macam. Ya. Nah, ini untuk penanganan masalah. Sebenarnya untuk masalah yang dialami, Bapak Ibu bisa kontak dulu Pak Satria sama Pak Gusti Lanang.
karena dari tim teknis kabupaten kota nih level 2 nih kalau ada masalah. Nanti kalau memang ada masalah belum bisa ditangani baru ke tiang nanti sama tim provinsi nanti yang menangani. Kemudian kalau nggak bisa juga baru ke pusat. Tapi biasanya jarang sih kalau online. Hanya yang semi online yang sering ada masalahnya. Nah, untuk layanannya ada di sini ya. Nanti tiang share di chat materi ini untuk dicoba-coba mungkin. Terima kasih untuk tim teknisnya. Kita akan banyak diskusi nanti. Pak Gusti Lanang bisa mungkin dilanjutkan datanya sebelum kita diskusi. Terima kasih. Cek. Terima kasih yang sampaikan kepada Pak Putu Ardi telah memberikan pemaparan terkait dengan kesiapan serta isian dari pelaksanaan di masing-masing komputer proktor maupun komputer klien. Kemudian terkait dengan pendataan atau biodata peserta atau pengisian infrastruktur, mana-mana satuan pendidikan yang belum mengisi dan lain sebagainya. Untuk itu, saya mohon bantuan Pak Gusti Lanang untuk bisa menginformasikan terkait dengan satuan pendidikan yang belum mengisi baik infrastruktur, pilihan gelombang dan sesi. Lanjut Pak Gusti Lanang, waktu yang persilakan. Ini suksema Pak Made. Terdengar jelas nggih Bapak Ibu? Jelas Pak Gusti, jelas. Jelas. Yang terhormat Bapak Made Adana selaku Kasih Kurikulum dan Peserta Didik nggih. Kemudian yang saya hormati tim teknis Kabupaten Dungkung, kemudian Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi ANBK tahun 2023 yang saya hormati juga. Bapak Ibu, kemarin mohon maaf sebelumnya ketika galungan kemarin di grup ANBK kita di tim teknis mengejar Bapak Ibu. Karena sesuai dengan jadwal perubahan infrastruktur dan lain sebagainya Nike harus dilaksanakan sampai dengan di tanggal 3 pukul 23.59 itu jadwal yang muncul. Dan kebetulan kita saat itu ada Hari Raya Galungan sehingga banyak yang mengalami kendala dalam kegiatan update data di ANBK. Bapak Ibu, kenapa sih penting untuk update data seperti yang disampaikan tadi terkait dengan jadwal bahwa jika sekolah itu melaksanakan kegiatan secara mandiri, update data terutama komputer proktor ini sangat penting. Karena nanti password dari proktor browser itu akan muncul di sana. Yang izin share screen dulu nggih. Bapak Ibu, kembali yang perkenalkan ya, mungkin banyak yang sudah lupa terkait dengan ANBK dan BioANSD ya. Kemarin di grup ANBK kita sudah, Pak Made sudah share akun BioAN dan akun ANBK dan BioANSD. Bapak Ibu, ada perbedaan akun nih yang sering ngecat pribadi tiang nih ketika tidak bisa login nih adalah kelirunya memasukkan akun yang benar gitu. Mereka keliru, ada yang ke akun ANBK-nya dimasukkan ke link BioANSD-nya, begitu juga sebaliknya, sehingga yang terjadi adalah
user tidak ditemukan. Nah, Tiang jelaskan sedikit, kalau ANBK Nike biasanya akunnya itu dimulai dengan D22. Nah, untuk login D22 Nike biasanya menggunakan Bapak Ibu pertama kali ketika login Nike akan diminta untuk memasukkan data proktor dan password baru, karena password yang diberikan itu adalah password defaultnya. Bapak Ibu silakan, kemarin sudah banyak sih yang mengubah. Kalau Tiang lihat progres perubahan untuk sekolah yang melaksanakan kegiatan ANBK. Oke, Tiang lihat. Nah, Niki kalau dia sudah kosong passwordnya, Bapak Ibu, artinya sekolah-sekolah tersebut sudah login di ANBK dan sudah mengganti passwordnya. Kalau dia masih ada passwordnya, berarti sekolah tersebut belum melakukan login di ANBK. Makanya kemarin Tiang membuat list sekolah-sekolah yang mencoba untuk mengejar biar semua sekolah yang bisa atau yang ikut kegiatan ANBK secara mandiri itu bisa mengikuti kegiatan simulasi di tanggal 7 sampai 10 Niki, Agustus Niki. Nah, di sini seperti 3 pad, 5 pad Niki belum sama sekali Niki untuk login di ANBK-nya sehingga masih password default-nya yang muncul. Kemudian 4 Suwane dan 3 Tanglat pun belum sama sekali login. Ada tinggal 4 sekolah yang belum login sampai saat ini di situs ANBK-nya. Bapak Ibu, selamat yang presentasi atau memberikan sosialisasi Niki. Jika ingin bertanya, silakan nih Bapak Ibu. Mohon bantuan Pak Satria dan Pak Putu Adi jika ada yang bertanya, bisa memberikan kesempatan mereka untuk bertanya terlebih dahulu. Di sela pun tidak apa-apa. Iya. Oke, yang lanjut, Jumon. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah selesai login, yang harus pertama kali dilakukan itu adalah melakukan pergantian di infrastruktur Niki. Kalau sekarang infrastrukturnya Niki, perubahan infrastruktur Niki sudah ditutup. Kenapa ditutup? Karena Niki persiapan untuk ANBK, untuk simulasi ANBK di tanggal 7 sampai 10 Agustus Niki. Nah, kalau seandainya dibuka, di sini akan di atas bagian atas Niki, di sebelah surat kesiapan Niki, akan muncul tombol simpan. Nah, Bapak Ibu silakan diubah jenjangnya dan sebagainya diubah, kemudian nama-nama tim teknisnya, penanggung jawabnya, kepala sekolah dan lainnya sebagainya diubah sesuai dengan data aslinya. Kemudian infrastrukturnya diisi. Kemarin juga banyak yang pandu untuk perubahan Niki. Tiang mulai satu-satu nggih, Dumon nggih. Bagi yang Bapak Ibu yang belum join sama sekali atau belum mengubah, tiang pandu. Nah, untuk jenjang Niki silakan dipilih, disesuaikan. Kemudian untuk kabupaten kota juga silakan disesuaikan. Status sekolah disesuaikan. Nah, status pelaksanaan Bapak Ibu ada 2 status, mandiri dan menumpang. Saat ini lagi sebentar yang ada sekitar 20 sekolah yang masih menumpang status pelaksanaannya di tahun 2023. Mudah-mudahan di tahun Niki, setelah sosialisasi Niki, ada lagi yang berkenan untuk mengubah ke arah mandiri. Kita belajar bersama Bapak Ibu. Siapa tahu tahun depan dan tahun depan seterusnya akan ada lagi ANBK selanjutnya. Pak Gusti. Ya, silakan. Tiang Niki Satria. Nggih. Bisa didengar nih? Bisa. Sebelum lanjut, mungkin ditanyakan Dumun ke salah satu perwakilan dari yang menumpang. Kendalanya seperti apa? Apa memang karena infrastruktur atau memang belum, istilahnya belum mengerti gitu? Mungkin salah satu saja Pak Gusti. Terima kasih. Oh, nggih. Inggih balik bos nggih Pak Man nggih, karena lagi sebentar yang akan perlihatkan sekolah yang masih statusnya menumpang di tahun 2023 niki. Kemudian tempat pelaksanaan, jika Bapak Ibu memilih menumpang, nanti secara otomatis Bapak Ibu tinggal memilih di mana tempat Bapak Ibu menumpang gitu. Niki untuk di identitas Dumon. Kemudian tiang lanjutkan lagi ke tim teknis. Bapak Ibu yang di tim teknis, jika Bapak Ibu mandiri, maka tim teknisnya adalah keseluruhan berasal dari sekolah Bapak Ibu. Mulai dari nama penanggung jawab Nike, kepala sekolah, NIP penanggung jawab Nike diisi dengan NIP kepala sekolah, telepon penanggung jawab dan seterusnya Nike silakan diisi. Kemarin juga ada yang bertanya, Pak, operator, proktor dan teknisi Nike siapa manten? Oke, tiang jelaskan sedikit.
operator niku mau pakai operator dapodik silakan, mau pakai guru biasa dijadikan operator silakan. Nah, inti dari operator itu adalah membuka niki membuka web ANBK dan membuka web Bio ANSD yang membantu Bapak Ibu. Kalaupun dia operatornya sama dengan proktornya bisa saja. Niki yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, proktor itu adalah orang yang akan mengoperasikan proktor browser saat ada simulasi dan pelaksanaan ANBK. Dia yang akan mengendalikan aplikasi proktor browser. Sedangkan tim teknis itu adalah orang yang akan menjaga kelistrikan, kemudian jaringan itu tetap terjaga sehingga proses pelaksanaan ANBK-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Nike Bapak Ibu. Nah, kemudian jika ada kendala, kepala sekolahnya tidak bisa diubah, sudah diubah berapa kali, karena saya yakin ada perubahan nama kepala sekolah di beberapa jenjang sekolah. Di info ke Tiang kemarin yang udah sampaikan formatnya adalah nama sekolah, kemudian nama kepala sekolah, kemudian nomor HP kepala sekolah, NIP kepala sekolah ini kemarin dikirim ke Tiang pribadi, Tiang bantu akan ubahkan. Nah, untuk saat ini meskipun Tiang bisa bantu ubahkan karena di sini di dalam ANBK-nya itu perubahannya masih ditutup, maka secara otomatis perubahannya nih belum bisa muncul nih. Mungkin nanti saat selesai simulasi nanti dimunculkan lagi tombol edit untuk ANBK niki, bisa kita tarik data dari perubahan yang Tiang buat menuju ke ANBK niki. Kemudian Bapak Ibu, kemudian silakan jika ada yang ingin bertanya silakan raise hand dan mohon Tiang tidak melihat layar niki karena tampilannya ke ANBK niki full. Tiang lanjut, setelah itu infrastruktur. Bapak Ibu, infrastruktur di sini ada yang namanya jumlah komputer proktor. Komputer proktor itu adalah jumlah komputer yang akan digunakan oleh proktor. Biasanya satu niki, kalau yang boleh kasih saran di SD ke satu. Kemudian jumlah kepemilikan lab sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Jika tidak punya 0 mantan diisi. Jumlah kliennya itu adalah komputer yang akan digunakan oleh siswa. Jadi mungkin sekolah kan memiliki komputer yang bisa digunakan oleh siswa, nanti tinggal diisi. Misalkan sekolah memiliki 4 komputer, tulis mantan 4. Kemudian jika Bapak Ibu guru memiliki komputer pribadi dan bisa digunakan oleh sekolah untuk ANBK bisa, misalkan 3, silakan ditulis 3. Kemudian jumlah switch atau hub, switch itu adalah untuk pemecah jaringan gitu. Kabel mungkin biasanya 0, mungkin jarang untuk di sekolah dasar ada. Kemudian jumlah akses point nike seperti yang ada di WiFi Bapak Ibu, akses point nike. Kalau tidak tahu nike yang mana switch atau hub, coba dicari di Google. Yang sih sarannya kepada teman-teman yang bertanya kemarin, switch nike cari gambarnya, kemudian sesuaikan dengan kondisi sekolah. Wenten napikan gambar seperti itu di sekolah Bapak Ibu. Jika tidak ada 0 mantan diisi. Kemudian jika ada silakan diisi. Akses point nike seperti sinyal WiFi, bukan ya sinyal WiFi, seperti modem WiFi dia sebenarnya. Silakan cek gambarnya, akses pointnya seperti apa, kemudian dicocokkan dengan sekolah Bapak Ibu berapa punya gitu. Nah, untuk listriknya niki, listrik apa, PLN dayanya berapa, 900 tidak ada masalah. Kemudian untuk ISP itu penyedia layanan internet Bapak Ibu. Silakan dipilih, ada yang Bisnet, kemudian yang ada Telkom Speedy, ada yang kalau pakai modem dan sebagainya, silakan disesuaikan. Kemudian bandwidth upload, nah tadi sudah disampaikan ke Pak Putu Ardi oleh Pak Putu Ardi untuk mengecek bandwidth upload dan bandwidth downloadnya nike bisa melalui situs speednet.test. Tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Putu Ardi. Nanti akan muncullah berapa bandwidth uploadnya, berapa bandwidth downloadnya. Jika Bapak Ibu setelah selesai melaksanakan perubahan di sana akan muncul tombol simpan, silakan disimpan. Nike pengisian infrastruktur. Nah, beberapa pertanyaan, Pak, bisakah kita mengubah infrastruktur sekarang? Kalau sekarang tidak bisa diubah karena dalam pelaksanaan simulasi tombol perubahannya masih dikunci atau tidak diizinkan untuk melakukan perubahan. Nanti ketika selesai simulasi, mudah-mudahan akan muncul lagi tombol untuk perubahan di infrastruktur sekolah. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu nggih? Terkait infrastruktur, sampun nggih? Oke, tidak ada yang raise hand ataupun gini, Tiang lanjutkan. Oke, terkait dengan apa yang permintaannya Pak Mansatri tadi, status pelaksanaannya. Nah, untuk jenjang SD Tiang sampaikan, untuk yang mandiri kita skip nggih.
karena yang mandiri. Nah, tiang akan lanjut ke yang menumpang. Saat niki ada 20 sekolah yang masih masuk ke dalam status pelaksanaannya menumpang. Ada 4 Takmung, 3 Tihingan, 1 Dawan Kelot, Gunakse, 4 Kutampi, dan sebagainya. Niki yang masih. Bapak Ibu, kalau misalnya kendalanya di jaringan atau yang lain sebagainya, tapi kalau tiang pikir jaringan kayaknya sekarang sudah mulai lancar nih. Kalau ragu-ragu untuk mandiri karena tidak memiliki proktor yang handal, ampunan khawatir Pak Ibu. Kita di tim teknis kabupaten akan berusaha membantu. Ada Pak Mansatrio, Pak Putu Ardi, Pak Andi untuk jenjang SMP, nanti dia juga bisa membantu di jenjang SD gitu. Jadi kalau memang masalahnya ada di infrastruktur, coba dumun dicari di sekolah. Solusinya misalkan kalau memang kurang laptop, bisa meminjam ke laptop guru. Kemudian jika untuk masalah koneksinya, tiang yakin semua sekolah memiliki WiFi, tapi kalau terkait dengan sumber daya manusianya, nanti silakanlah dicoba dulu Pak Ibu nggih. Karena tiang yakin ANBK ini Bapak Ibu tidak mungkin akan terus-menerus menumpang gitu. Setidaknya mulai hari ini kita belajar bersama karena akan ada simulasi, ada gladi lagi tempat Bapak Ibu untuk belajar gitu. Oke, silakan Pak Man, mau gimana dengan data Niki, menumpangnya Niki? Oh, baik, terima kasih Pak Gusti. Jadi sebenarnya ANBK ini kan sudah 3 tahun terlaksana nih. Jadi yang sampaikan dumun pengalaman yang pertama kali mengikuti ANBK. Jadi waktu itu sarana dan prasarana itu sangat terbatas. Jadi kami hanya menggunakan 1 laptop sekolah, sisanya itu kami meminjam kepada teman-teman guru. Kemudian yang kedua adalah pemahaman tiang terkait ANBK waktu itu sangat minim. Terkesan mendadak waktu itu, tetapi dengan tekad yang kuat dan kemauan yang tinggi bekerja sama dengan teman-teman di sekolah, kemudian utamanya bimbingan waktu itu dari Pak Ardi dan Pak Andi, akhirnya sekolah kami mengambil mandiri, gitu, mandiri online. Nah, pengalaman itu mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman bagi Bapak Ibu yang masih ragu-ragu untuk melaksanakan moda mandiri. Yang sampaikan sekarang di beberapa sekolah itu, utamanya sekolah penggerak, sudah memiliki banyak Chromebook. Jadi rata-rata 15 ke atas. Nah, kerjasama inilah yang harapkan atau yang kami harapkan Bapak Ibu bisa bangun bersama sekolah-sekolah tersebut. Jadi jadwal bisa diatur, misalkan sekolah penggeraknya mengambil di awal, Bapak Ibu yang berencana meminjam perangkat Chromebook-nya bisa mengambil di akhir jadwal atau jadwalnya di akhir pada ANBK tersebut. Jadi usaha-usaha itu dapat kita lakukan tentunya dengan kerjasama komunikasi yang baik dan juga bimbingan dan arahan dari Pak Kasih Kurikulum, Pak Made Ardane beserta tim teknis kita semua. Nah, pengalamannya ketika ada masalah selama ini pasti dapat diatasi. Jadi komunikasi sekarang sudah semakin canggih, kita bisa video call, bisa mungkin nanti di remote dari tempat lain. Jadi tentunya masalah-masalah apapun selama ini dapat kita atasi. Jadi saya harapkan semakin ke sini peserta semakin banyak mandiri gitu nggih. Jadi dengan pengalaman itu mudah-mudahan Bapak Ibu tambah semangat dan bisa mengikuti jejak-jejak teman lainnya untuk moda mandiri. Ya, mungkin demikian teman Pak Gusti. Jadi yang lebih kepada memberikan semangat kepada teman-teman. Terima kasih. Nggih, susuma Pak Nyoman Satria sudah berbagi tekad dan memotivasi kita semua nggih. Demikian Bapak Ibu, berharap sekali sih sebenarnya semakin banyak yang mandiri sehingga kita bisa belajar di dalamnya bagaimana melaksanakan ANBK secara mandiri. Nggih, tiang lanjut nggih demun nggih. Silakan jika ingin bertanya, dados. Bapak Ibu, untuk biodata siswa, nah biodata siswa niki Bapak Ibu kita masih belum ke sini nggih di ANBK, yang masih berbicara di ANBK. Untuk biodata siswa kita belum bisa di ANBK niki karena ada proses yang harus kita lakukan sebelum siswa niki masuk ke ANBK.
Nah, Tiang sampaikan sedikit terkait dengan jadwal pendataan untuk di BioSD, Tiang sampaikan di awal, Dumun. Untuk BioSD, Bapak Ibu operator di BioSD-nya Nike, silakan melakukan perubahan data. Nanti terakhir perubahan data di BioSD itu akan dilaksanakan sampai dengan 8 September 2023. Nah, kita silakan Bapak Ibu jika ada siswanya yang harusnya mutasi atau sudah pindah dari sekolah tersebut masih muncul, silakan melakukan sinkronisasi di Dapode, kemudian setelah sinkron tarik data lagi di BioANSD. Nah, lagi sebentar yang akan bahas. Kalau Niki untuk BioAN di ANBK Niki kita tidak akan melakukan apa-apa Dumun sebelum Dinas Pendidikan yang nanti akan melakukan sampling dan mencetakkan DNS untuk Bapak Ibu. Oke, yang lanjut Dumun. Kemarin Tiang juga kemarin sesuai dengan instruksi Bapak Putu Ardi bahwa fakta integritas ini sudah banyak yang mengisi Bapak Ibu nih. Fakta integritas niki sudah banyak yang mengisi. Jika ada yang belum mengunggah suratnya, silakan diunggah nanti ketika niki sudah ada suratnya. Niki sudah bisa kok diunggah nanti jika sudah muncul suratnya. Jika mengisi aja kan kenapi. Tapi yang menjadi soroti kemarin itu adalah ketika deadline pelaksanaan ANBK untuk simulasinya. Ini yang harus Bapak Ibu isi, gitu kan. Dari 116 sekolah yang mandiri, hanya 99 sekolah saja yang baru mengisi komputer proktor. Nah, kalau saat ini ditanya, Pak, gimana cara ngisinya? Nggak bisa, karena ini sudah ditutup kemarin di tanggal 3 Agustus 2023 nike. Jika hari ini tidak akan bisa dibuka lagi, gitu, tidak bisa diedit lagi. Jadi, apa sih resikonya jika tidak mengisi niki? Kemungkinan besar Bapak Ibu yang sisanya, niki kan 116 kurangi 99 kan 17 sekolah itu tidak akan bisa melaksanakan simulasi ANBK di tanggal 7 sampai 10 Agustus niki. Karena mereka tidak akan memiliki ID proktor yang akan digunakan di proktor browser, juga tidak akan muncul passwordnya. Gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengisi niki, yang kemarin sudah kita kejar-kejar untuk mengisi niki, seharusnya di tanggal pelaksanaan asesmen nasional simulasinya niki akan muncul password di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Satri tadi di grup. Kinten. Nah, kemudian ketika simulasi Bapak Ibu 7 sampai 9 niki 7 sampai 10 Agustus simulasi niki Bapak Ibu akan mendapat akun dummy. Akun dummy-nya di mana? Di sini yang akan muncul di menu simulasi, kemudian cetak kartu login. Nah, silakan. Tapi kalau tadi yang sempat diskusi juga dengan proktor yang mencoba untuk mencetak kartu login masih kosong, untuk sekarang belum. Nanti Bapak Ibu ketika pelaksanaan simulasi, komputer proktornya akan muncul di sini, kode dan sebagainya. Jika tidak muncul juga bisa menggunakan kode yang di sini di komputer proktor niki. Tapi untuk cetak kartu loginnya juga nanti Bapak Ibu bisa cetak, masing-masing sekolah akan mendapat 30 kartu login untuk pelaksanaan simulasi tersebut. Nah, ketika simulasi apa sih yang harus Bapak Ibu siapkan? Nah, untuk simulasi Bapak Ibu sesuai dengan instruksi Riking simulasi 7 sampai 10 Agustus itu pelaksanaan simulasi untuk jenjang SD. Simulasi menggunakan data dummy, artinya data siswa yang Bapak Ibu di sini di simulasi niki tidak betul-betul data siswa namanya yang muncul, tidak, tapi mungkin akan peserta 1, peserta 2 dan sebagainya. Ini kan namanya data dummy, data istilahnya data yang dibuat untuk keperluan simulasi, tidak menggunakan data real. Jadi ketika simulasi ini ampunan Bapak Ibu bertanya, Pak, kok tidak sesuai data cetak kartu login dengan data siswa sebenarnya? Karena memang menggunakan data dummy nih. Kemudian simulasi hanya untuk satuan pendidikan mandiri, yang sampaikan sudah di beberapa chat yang sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang bertanya bahwa untuk yang menumpang itu menu asesmen nasional ini tidak akan muncul Bapak Ibu. Jadi yang muncul menu asesmen nasional ini adalah untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan AN secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya harus kita cermati bahwa simulasi ini diikuti oleh proktor dan teknisi. Jadi yang wajib mengikuti simulasi ini adalah proktor dan teknisi. Nah, sementara siswanya bagaimana? Siswanya jika
Bapak Ibu bisa menghadirkan siswa kelas 5, boleh sambil latihan siswanya menggunakan komputer, latihan juga Bapak Ibu mempergunakan exam browser. Nah, pelaksanaan simulasinya nanti Bapak Ibu, satu orang yang bertugas sebagai proktor akan mengoperasikan aplikasi Proctor Browser. Di mana mencari aplikasi Proctor Browser-nya, Bapak Ibu silakan masuk ke ANBK, menu prerequisite. Nah, di sini ada yang namanya exam browser, Proctor Browser, exam browser, Proctor Browser, exam browser admin. Ini tidak usah diabaikan. Nah, 64 bit niki berbeda nih dengan 32 bit Bapak Ibu. Silakan disesuaikan dengan jenis komputer Bapak Ibu, apakah menggunakan komputer 32 bit atau 64 bit. Exam browser ini digunakan oleh siswa, sementara Proctor Browser dipergunakan oleh proktor dari sekolah Bapak Ibu. Kalau ada yang silakan Pak Dewa. Silakan Pak Dewa Permana. Ya, raise hand. Mic-nya dihidupkan, teman. Swastiastu. Swastiastu, silakan. Swastiastu. Terkait dengan aplikasi Proctor Browser itu, tahun lalu kan kita sudah download. Apakah tahun sekarang ini perlu juga di-download ya? Iya, Pak. Untuk itu perlu download ulang lagi karena berbeda versi, Pak. Berarti yang tahun lalu itu kita uninstall berarti ya? Ya, dihapus saja, Pak. Ganti dengan yang baru. Siap. Terima kasih. Oke, data exam browser dan Proctor Browser terbaru nih akan pasti muncul di ANBK nih Bapak Ibu. Silakanlah pergunakan data unduhan dari ANBK niki. Silakan ya, Bu Dewi Arisanti mau tanya Pak Gusti. Silakan Bu Dewi. Oke, Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Pak Gusti Tiang hanya ingin menyampaikan untuk penjelasan ini agak pelan-pelan sedikit Pak. Gitu. Terlalu cepat yang jadinya menangkapnya nih tidak kelihatan maksimal Pak nggih. Nggih. Kan tidak usah tiang ulang nggih. Nggih. Maaf nggih Bapak Ibu. Selanjutnya ada silakan dari SDN. Nggih, terima kasih Pak Gusti sareng Pak Ardi. Mohon izin yang mau bertanya dari SDN 1 Kusambo. Niki untuk simulasinya niki perlu kita menyeting sesi, tapi ada jadwal tertentu untuk menyeting sesi dan gelombangnya nika Pak. Nika bentar. Terima kasih. Untuk setting sesi nggak usah Pak, karena di menu simulasi itu nanti semua muncul Pak. Jadi kalau sudah saatnya gunakan informasi yang ada di komputer proktor, silakan login. Itu bisa seharian ya, 2 hari biasanya dicoba dengan ini. Kalau yang pertama numerasi dulu baru literasi kalau nggak salah. Jadi hari pertama numerasi, hari kedua literasi. Jadi di jadwalnya langsung aja login menggunakan akun yang ada di komputer di menu simulasi di ANBK ke komputer proktor. Nggih. Kinten Pak, untuk simulasi tidak usah lagi pengaturan sesi nggih, karena langsung seharian bisa dipergunakan akunnya nih gitu. Dan ditanyakan lagi dari SDN 1 Kusambo. Nggih, sampun nih Pak. Suksema niki. Nggih, silakan Pak Bali Putu. Nggih, terima kasih Pak Gusti sareng Pak Betulan Pak Nyoman niki. Tiang kebetulan niki tahun niki kepala sekolah tiang artinya artinya proktor yang tahun lalu niki berubah status menjadi kepala sekolah, sedangkan tiang untuk proktor di tahun ini itu ditunjuk tiang selaku proktor. Dalam hal ini tiang cuma bertanya apakah langkah-langkah daripada simulasi dan ujian ANBK niki apakah ini jauh berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Melihat dari penjelasan Pak Gusti sareng Pak Putu tadi, sareng kan yang rasa niki kalau orang baru pasti agak sedikit kurang percaya diri lah gitu kan. Artinya kita terbatas dengan pengalaman dari tahun-tahun lalu karena tugas tiang dumun nike cuma mempersiapkan tempat dan juga membagikan kartu nah dan istilahnya. Untuk saat ini apakah memang nike jauh berubah, nah sehingga nanti yang bisa nanti
untuk kelanjutan nanti yang bisa bertanya nanti ke teman-teman yang lain itu. Kalau memang langkah-langkahnya sama, nah setidaknya nanti yang bisa komunikasi langsung dengan Bapak Kepala Sekolah Tiang. Memang sih Tiang akan didampingi oleh teman-teman serta Bapak Kepala Sekolah di sini, tetapi Tiang selaku penanggung jawab di Proktor nanti juga artinya untuk menghilangkan rasa khawatir kita. Nah, kita silahkan Pak Gusti. Nggih, suksma. Inggih, suksma Pak. Sebenarnya untuk langkah-langkah terkait dengan pelaksanaan simulasi niki masih sama seperti langkah tahun lalu Pak. Di mana kartu ujian dan sebagainya niki kita unduh di ANBK niki, situs ANBK niki. Kemudian saat pelaksanaannya dimulai dengan membuka Proktor browser dumun oleh proktornya. Habis nike exam browsernya boleh dibuka, nanti diaktifkan pesertanya oleh proktornya dumun. Habis itu baru nanti bisa login peserta simulasinya Kenten. Untuk langkah-langkahnya secara umum masih sama, tidak ada perubahan. Cuma yang ada perubahan mungkin dari segi aplikasinya mungkin ada perubahan. Nanti kita lihat ketika sudah berhasil membuka Proktor browser atau exam browser. Seperti ini ke Pak Putu. Wenda tambahan lagi Pak Putu Ardi dan Pak Nyoman, silakan. Ini kalau untuk langkah-langkahnya, saya kira mirip dengan kami. Yang kalau ada perubahan nggak terlalu banyak. Mungkin nanti yang bermasalah kan kadang-kadang yang tampilannya blank putih itu apa yang kurang. Misalkan kemarin sempat uji coba itu .NET Framework namanya. Kalau yang dipakai Windows nih ya, yang pakai Windows itu belum diinstal ya atau belum diupdate ya. Jadi saran penting nih buat rekan-rekan, kalau menggunakan Windows pastikan Windowsnya sudah diupdate semua nih. Jangan sampai pas DDH dia ngupdate, restart dan Bapak Ibu, nah itu ya menunggu lama. Nah, itu masalahnya nanti. Di klien sama di server juga sama atau di komputer Proktor nih, yang harapkan update dulu Windows-nya. Nih. Sukses. Seperti itu Pak Putu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita diskusi lagi nggih Pak Putu nggih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mewali. Bu Melistiana Dewi, silakan Bu. Terima kasih Bapak Gusti Lanang, Pak Mansatria dan Pak Ardi. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan aplikasi Proktor Browser. Jika aplikasi Proktor Browser, apakah bisa diinstal di lebih dari satu laptop? Atau hanya satu laptop saja yang harus menginstal aplikasi Proktor Browser-nya? Seperti ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, mohon dipandu karena kebetulan sekolah kami itu baru melaksanakan ANBK mandiri, jadi masih istilahnya kayak masih buta seperti ini terkait dengan pelaksanaan ANBK. Terima kasih. Silakan Pak Putu. Oh iya. Untuk Proktor Browser kan ada dua tadi nih. Yang ini ya izin share screen sedikit mungkin ya. Sebentar aja nih. Biar dipahami sedikit aja. Sebentar nih. Jadi, nah, ini sama sih tampilannya. Jadi, sampun nggih muncul nggih. Jadi niki kan wonten exam browser. Nah, niki yang exam browser yang 64 bit atau 32 bit itu diinstal di komputer yang digunakan siswa. Nih, kalau yang berapapun jumlah ini PKB. Berapapun jumlah komputer yang digunakan oleh siswa itu diinstal semua niki salah satu niki 32 niki exam browser niki atau niki. Nah, untuk cari tahu seperti niki kalau yang di Chromebook pasti pakai ekstensi dia khusus niki. Tapi kalau yang di Windows kan rata-rata sekarang pasti 64. Nah, tapi kalau belum yakin komputernya pakai 64 atau 32, mungkin bisa dicek di sini nih di niki misalkan ada ini kan di PC klik kanan kemudian muncul nih. Mohon maaf yang share screen-nya ulang. Sebentar nih.
muncul nggih. Jadi ki Explorer, divisi klik kanan, properti. Nah, niki kan wenten 64 bit. Nih. Nah, niki kalau yang 64 bit gunakan yang 64, tapi kalau yang 32 gunakan yang 32. Tapi menurut yang sekarang rata-rata pasti 64. Nah, sehingga yang digunakan nanti yang di-download untuk exam browsernya adalah yang 64. Nah, ini khusus untuk Proctor. Jadi komputer Proctor nanti install. Yang kedua ini yang exam browser ini untuk di client atau di komputer siswa ya. Jadi berapapun jumlah komputer siswa, segitu dia diinstal. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang terlewatkan untuk pertanyaannya? Yang tambahkan dikit nggih Pak Putu. Silakan. Ibu Meli, untuk Proctor browser, Ibu juga cukup sekali mantan di satu komputer mantan install. Karena kalau install di komputer lain, ketika Ibu login di satu komputer, maka username dan password itu tidak akan bisa dipakai login di komputer lain. Cukup di satu komputer aja install untuk Proctor browser. Kalau boleh tahu, yang kekhawatirannya Ibu, kalau kenapa harus menginstal di komputer lain, kenapa ini Bu? Enggak, takutnya nanti ketika pas pelaksanaan ANBK nih laptopnya ngeblank atau gimana Kentan. Jadinya ada laptop cadangan lah untuk dipakai di Proctor nih gitu. Jadinya siapa tahu bisa diinstal di 2 laptop untuk Proctor browsernya seperti ini Pak Gusti. Oke, gini Bu, sebenarnya aplikasi niki bukan aplikasi instalan, jadi aplikasi niki istilahnya adalah aplikasi portable gitu. Artinya tinggal di copy paste mantan aplikasi ini ke komputer lain bisa dijalankan di sana gitu. Jadi ketika error misalnya ngeblank, silakan dipindahkan Proctor browsernya di komputer lain dados. Karena dia tidak menginstal secara penuh di komputernya Ibu Kintan Ibu. Nanti jika ada kendala saat simulasi boleh nanti dihubungi lagi tim teknisnya. Nggih. Nggih. Ya, Ada tambahan lagi? Inggih, Moali. Pak Nyoman ada tambahan? Tiang kira cukup sih, cuma untuk Bu Melis niki kebetulan sekolahnya bertetangga dengan Tiang. Jadi ketika nanti ada permasalahan, kami pastinya membantu dan siap merapat gitu. Karena dari awal sudah disemangati, ayo mandiri, berarti kami juga harus siap mendampingi gitu. Nah, untuk Proctor browser itu, jadi misalkan di simulasi inilah kita bisa melihat gitu. Kita bisa menguji bagaimana kekuatan infrastruktur yang kita miliki gitu. Jadi habis-habisan di sana bisa dipakai. Semua komputer bisa dicoba, semua laptop bisa dicoba. Jadi pemetaanlah saat simulasi itu kita catat, kita inventaris di mana kelemahannya, kekuatannya bagaimana, baru nanti bisa merubah isian infrastruktur di web ANBK. Misalkan ternyata kita mampu menggunakan komputer lebih dari 10 gitu umpamanya, nanti ditambahkan lagi. Kalau dirasa kurang, kita kurangi lagi. Nanti di pengaturan sesi dia menentukan gitu. Jadi begini, tambahan sedikit untuk teman-teman Proctor semuanya. Ketika simulasi ataupun di pelaksanaan nanti, Bapak Ibu tetap pantau khusus WA Group dan juga web ANBK-nya. Semua informasi terkait ANBK, simulasi dan lain sebagainya ada terupdate di hari tersebut. Jadi pantau terus web ANBK termasuk grup WA nanti komunikasi. Karena web ANBK itu ataupun Proctor browsernya itu bisa diminimize Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa masih mengaktifkan WA dan lain sebagainya. Itu bisa diminimize. Kentan mungkin sedikit Pak Gusti dan Pak Ardi dari Tiang. Terima kasih. Nggih, sukses Pak Nyoman. Kita lanjut nggih Bu Meli nggih. Nggih, terima kasih Pak Man Satria. Nggih. Silakan Pak Komang Agus Juliane. Om Swastiastu, Pak Gusti. Nggih, Om Swastiastu. Nggih, suksma untuk galah. Sekaligus tiang nunas ampuropeng banget niki tiang dari SDN 3 PED yang belum sempat login dan mengisi infrastruktur ke datanya. Begini Pak Gusti, kebetulan tiang adalah guru pindahan baru niki dari kabupaten luar dan mandatnya baru kemarin tiang dapatkan sehingga tiang sendiri agak kelimpungan
mengenai loginnya. Kenten. Untuk selanjutnya, tiang mohon arahan dari Pak Gusti, kapan nih kembali tiang bisa login untuk bisa mengisi data yang dibutuhkan di bio ANBK nih kan selama simulasi dari tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus niki kan aplikasinya terkunci nih Nah setelah nih tanggal berapa yang bisa login kembali nih Inggih semua Pak Komang. Inggih karena semuanya mendadak niki Pak Komang. Semuanya mungkin kepala sekolah atau temannya Pak Komang yang dulu juga mendadak dapat info dari kemarin pun tiang sempat kok mendadak bagus inggih informasinya semua serba mendadak niki. Jadi untuk kapan bisa dibuka lagi yang pasti nika adalah setelah simulasi. Nah untuk kepastiannya lagi tanggal berapa nika belum, seperti saran Pak Putu Ardi nanti akan ada info di WA grup ANBK Kabupaten Klungkung untuk jenjang SD-nya Pak Komang Nanti kita berusaha update di sana gitu. Suksma dahat Pak Gusti, kebetulan Kenten Suksma sarang Pak Putu sudah nge-share alamat link grupnya, tiang juga baru bergabung tadi berkat linknya Pak Putu. Suksma dahat Pak Putu. Inggih Suksma Pak Komang. Oke, tiang lanjut teman silakan Bapak Ibu dari SD Selisihan, silakan. Bapak Ibu dari SDN Selisihan yang raise hand. Salah pencet mungkin itu. Lalu SDN Selisihan. Salah pencet nggih. Kayaknya Ampura Pak, sebenarnya yang tadi mau tanya tentang masalah Proctor browser sama exam browser, tetapi tadi sudah langsung dapat jawaban karena pertanyaannya dengan siapa Bu Melistia itu sudah langsung yang dapat jawabannya Pak. Terima kasih. Inggih mawali Bu. Bapak Ibu yang sampaikan sedikit terkait dengan exam browser dan Proctor browser. Untuk exam browser untuk keluarnya niki ketika exam browser dibuka seluruh aplikasi akan tertutup ya Bapak Ibu. Aplikasi kita tidak akan bisa mengoperasikan aplikasi yang lain berbeda dengan Proctor browser. Maka untuk bisa membuka Google Chrome dan sebagainya kita wajib keluar dumon dari aplikasi exam browser. Nanti habis niki boleh Bapak Ibu coba-coba dumon buka exam browser dan Proctor browsernya di laptop Bapak Ibu. Untuk keluarnya itu menggunakan kombinasi CTRL kemudian tombol C dan B gitu. Jadi CTRL, C dan B ini ditekan secara bersamaan bisalah keluar dari aplikasi exam browser. Kita nih Bapak Ibu. Baik, tidak ada yang bertanya, kita lanjut nggih. Pak Putut yang mau share screen kembali. Baik, Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya ketika tiang menyampaikan materi seperti tadi, kita buka sesi tanya jawab langsung biar apa kendalanya Bapak Ibu kita bisa selesaikan hari ini juga. Bapak Ibu, nah jika Bapak Ibu mengalami lupa password, nah lagi sekali lupa password, ini banyak yang mengalami, yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah bahwa akun yang Bapak Ibu gunakan sudah betul-betul akun ANBK untuk di sini dulu. Akun ANBK-nya ini biasanya diawali dengan kode D22 gitu Bapak Ibu. Kemudian diingat lagi apakah password yang sudah Bapak Ibu gunakan ketika pertama kali login, tentu Bapak Ibu akan diminta untuk ganti password. Nah, sementara ketika Bapak Ibu sudah lupa misalkan mumat dan sebagainya, tiang yang mengoperasikan untuk akun dinas niki hanya bisa sebatas mereset password Bapak Ibu, kan? Jadi misalkan SDN 3 Banjarangkan tiang hanya bisa reset password mantan. Jadi Bapak Ibu akan kembali mendapat password default, kembali lagi Bapak Ibu akan mengisi password ketika login pertama kali seperti ini.
Oke, Bapak Ibu, Nike Mantan yang terkait dengan ANBK, ada yang ingin disampaikan sebelum tiang masuk ke Bio ANSD? Pak Gusti, Ya. mungkin mumpung tadi berbicara proktor browser dan exam browsernya, Pak Ardi mungkin mohon disampaikan, karena pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya itu banyak terjadi kendala ketika install proktor browser maupun exam browser di laptop. Apakah masih harus tidak mengaktifkan antivirus tersebut dan lain-lain? Mohon Pak Ardi penjelasannya, karena saya rasa nanti di sana akan banyak kendala. Silakan Pak Ardi. Kan yang sudah uji coba di 2 antivirus, Reset dan Avast, yang premium ya. Jadi tidak ada deteksi dia sebagai virus ya. Di saat ini mungkin aman ya. Jadi kalau untuk Windows Defender juga sama ya. Windows Defender juga sama, dia tidak mendeteksi kalau exam browser yang saat ini itu sebagai virus ya. Jadi dia akan berjalan normal atau perlu didemokan. Saya coba dulu nih. Kita coba dulu. Jadi, Pak, lebih baik dicoba. Yang teman-teman banyak. Silakan Pak Gus Lanang lanjut dulu nih. Baik, sambil menunggu nanti lagi sebentar Pak Ardi yang menyampaikan terkait pemuka exam browser dan proktor browser. Kendalanya seperti ini Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak bisa untuk mencoba exam browsernya itu melalui sosialisasi daring ya, karena ketika mau share screen sambil buka exam browser secara otomatis dia akan keluar dari Meet Niki gitu. Makanya untuk belajar ya harus ketemu langsung nih ke masalahnya, harus dilakukan secara luring. Baik, yang lanjutkan harus ngumpul. Nah, kita coba rancang mungkin dari K3S dan sebagainya bisa merancang pertemuan di mana, diundang teman-teman yang sudah bisa, yuk belajar bersama di sana bagaimana membuka exam browser dan proktor browser. Yang lanjut ke sambil menunggu Pak Putu Ardi nantinya, yang lanjutkan ke pendataan Bio ANSD. Bapak Ibu, kemarin untuk Bio ANSD ini sebenarnya sudah diberikan akunnya, sudah di-share juga oleh Pak Made Adana sampai dengan ke grup K3S. Nah, untuk ketika pertama kali login menggunakan Bio ANSD niki, Bapak Ibu sama seperti ANBK-nya niki, pertama kali akan diminta untuk mengubah password nih. Nah, setelah mengubah password niki, Bapak Ibu baru akan muncul menu-menu selanjutnya, karena ketika pertama kali login tidak mengubah password, tidak akan muncul menu-menu selanjutnya. Nah, tugas Bapak Ibu, tugas operator dan proktor di sekolah adalah Bapak Ibu melakukan pengecekan di biodata siswa niki. Khususnya adalah tarik impor biodata niki. Oke. Ntar dulu yang keluar teman nih. Niki, nah tarik impor biodata. Nah, karena tiang menggunakan akun dinas niki, tiang coba demen ke akun sekolah tiang. Yang terus semua. Pastikan juga Bapak Ibu alamatnya itu adalah Bio ANSD 2023 nggih, ampunang 2022. Banyak beberapa kendala yang tiang lihat di teman-teman adalah yang stop share screen yang share screen coba. Banyak yang salah link nih ke Mas, sehingga yang muncul adalah data siswa tahun sebelumnya kinten. Itu yang muncul linknya. Nah, ini kita yang perhatikan. Oke. Sudah, kita yang menggunakan akun sekolah tiang. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan tarik data, Bapak Ibu akan masuk ke menu niki. Menu niki dumun masuk. Kemudian silakan pilih Bapak Ibu mau menarik yang mana. Kelas 5 semester 2 2000 yang ulang, kelas 4 2022 semester 2 atau kelas 5 2023 semester 1. Nah, silakan diklik yang ambil misalkan niki. Kemudian silakan centang di sini.
kemudian baru klik tarik data. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik siap tarik niki, total peserta 0 gitu muncul. Dan Bapak Ibu mungkin beberapa yang menganggap oh, tiang gagal gitu. Bukan. Sebenarnya proses tariknya ini ada di bawah niki. Terlihat nggak Bapak Ibu nih? Niki ditarik data di bawah niki. Di sini Bapak Ibu klik tarik data. Nah, di sini akan muncul oh ternyata siswanya ada perubahan niki, mungkin ada perubahan dari Dapode penarikan oleh gini. Kita tetap import aja. Ditunggu sebentar. Oke, selesai. Tutup. Nah, sudah sampai di sana. Kita cek sekarang biodata peserta siswa sekolah kita. Nah, coba lihat. Ada enggak sekolah yang harusnya keluar dari sekolah kita muncul di sini. Nah, ini harus kita perhatikan. Jika misalkan ada si A. Yang ulang ya, jika misalkan si A harusnya ada di sekolah kita, tetapi dia sudah keluar, yang menjadi masalah adalah ketika si A itu masuk ke sampling dari pelaksanaan ANBK kita, ini yang akan masalah karena siswanya sudah keluar dari sekolah kita. Gimana caranya biar kita mengikutkan dia di ANBK? Nah, untuk perubahan data di BioANSD, Pak Ibu, alurnya ini adalah operator Dapode melakukan perubahan data di Dapodenya, kemudian melakukan sinkron. Setelah sinkron, silakan ditunggu beberapa hari, mungkin 3 hari. Habis itu tarik lagi data di BioANSD di sini. Nah, Bapak Ibu, tidak selalu perubahan itu cepat masuknya ke BioANSD. Jadi kita punya waktu perubahan itu sampai 8 September seperti yang saya sampaikan. Nah, selama belum 8 September, silakan lakukan perubahan di Dapode, kemudian tarik data di BioANSD, terus seperti itu dilakukan terus-menerus. Kalau seandainya 8 September Nike tidak berubah juga, apapun yang muncul di BioANSD itu yang akan dipakai sebagai data AN di tahun 2023. Kita Bapak Ibu. Nike yang akan menjadi data AN, meskipun datanya salah nama dan sebagainya tidak akan bisa berubah lagi. Yang lanjut lagi ya Pak Ibu, yang sampaikan bahwa kemarin banyak yang mungkin salah. Di sini tertulis AKM, perhatikan ya Pak Ibu ketika Pak Ibu login, perhatikan di bagian atas, jika dia AKM 2022 di sini tertulis, maka secara otomatis itu adalah data peserta AN yang mungkin beberapa proktor bertanya, Pak kok kenapa siswa kelas 6 saya yang makan muncul di sana tidak siswa kelas 5 yang sekarang gitu. Itu karena Bapak Ibu menarik atau berada di link AKM 2022. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya terkait dengan BioANSD. Ada yang mau di raise hand? Mohon maaf yang Japri, yang silakan Pak Ide Bagus Aryawan, silakan. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Semua atas kesempatan yang telah diberikan. Yang ingin sedikit bertanya nih Amporean yang karena baru Ring SD Negeri 2 Sampalan Kelot. Ini kan anak siswa kelas 5 nih ke wenten keluar. Berarti ini dia harus sinkron dikeluarkan ring Dapode, kemudian disinkronkan, baru dia tarik kembali data yang di BioSD ini ya? Inggih Pak, seperti itu alurnya. Dikeluarkan dulu di Dapode, kemudian disinkron di Dapode, tunggu mungkin 3 kali 24 jam, nanti tarik lagi BioANSD. Bapak Ibu, jika penarikan pertama tidak muncul atau tidak keluar juga siswa ini, silakan tarik lagi 2 harinya lagi. Gitu. Terus perubahan kita ini kita bisa lakukan sampai dengan tanggal 8 September 2023. Habis ini udah tidak bisa melakukan perubahan lagi. Makanya langkah kita Bapak Ibu sebagai seorang operator, coba dicek data siswanya, di-share ke wali kelas 5-nya, ada enggak yang mengalami perubahan atau salah atau yang kurang lengkap, silakan dilengkapi. Seperti ini Pak itu bagus. Iya, semua Pak Gusti. Inggih, Wali. Silakan selanjutnya Min Gel-Gel. Iya, semua Pak Gusti. Inggih. Yang mau tanya, untuk mendapatkan akun BioAN ini dari mana ya? Soalnya sampai sekarang dia jarang dapat gini akun BioAN, baru cuman dapat akun ANBK manten.
Ya. Akun ANBK-nya dapat dari mana, Pak? Dari dari Kemenak Klungkung Kabupaten. Oh iya. Ya. Nggih, Min Gelgel kayaknya masuk ke Kemenag nih ke Pak. Oh. Harus bertanya ke Kemenag namun untuk Nanti dari sana langsung ya. Nggih. Nggih, sebenarnya di akun dinas niki ini nanti coba ditanya dengan Kemenag karena kewenangannya ada di Kemenag. Oh, iya. Yes, Pak Gusti. Inggih, mewali Pak. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi. Silakan. Mungkin ada tambahan dari Pak Nyoman Satrio. Dan yang untuk akun BOAN, saya rasa sudah cukup ya. Teman-teman pasti paham. Cuma ini udah jadwal dibuka kembalinya. Nanti diupdate kembali, biasanya 1 hari setelah simulasi pasti ada pembukaan kembali gitu. Inggih, suksema Pak Nyoman. Itu tadi Bapak Ibu terkait dengan pendataan di ANBK, kemudian pendataan di BOAN SD. Jika ada yang ingin ditanyakan, yang buka sambil menunggu Pak Putu Adi menyiapkan simulasi untuk Proctor Browser dan Exam Browser. Bapak Ibu lagi sekali yang harus, nggih silakan, ada yang raise hand? Ada raise hand nih? Nggih, tiang Pak. Nggih, silakan Pak Putu. Nggih. Niki tiang coba sambil buka ANBK-nya di pojok atas niki ambil data bio strip an. Yang coba ambil niki muncullah dia proses tarik data gagal. Pastikan peserta sudah disampling. Silakan hubungi tim teknis daerah masing-masing. Kebetulan Tiang juga bersama Bapak Kepala Sekolah Tiang Dikit juga mencoba, juga menemukan hal yang sama. Dan Pak, bagaimana jalan keluar Tiang sekarang, Pak? Artinya Pak Putu mau menarik data ke ANBK nggih? Inggih Pak. Data siswa. Inggih. Oh inggih. Pak Putu untuk sekarang untuk proses penarikan data untuk sampai ke ANBK nike perlu proses panjang nike. Untuk di BOAN SD sampai dengan 8 September dumun kita masih berkutat di BOAN SD. Jadi tarik datanya nike di BOAN SD dumun Pak Putu nggih. Inggih. Karena setelah semua data ditarik oleh satuan pendidikan 8 September nike baru dinas pendidikannya akan melakukan sampling terhadap pesertanya. Setelah pesertanya disampling, nike dinas pendidikan yang punya Pak. Nanti baru akan dicetakkan DNS namanya data nominatif sementara. Kalau sudah DNS muncul, dikembalikan lagi ke sekolah, nanti Bapak Ibu proktor cross check lagi ke data siswa. Jika ada perubahan, akan silakan melakukan perubahan di Dahpodek dan sebagainya. Nah, kemudian setelah semua tidak ada perubahan, baru dilanjutkan dengan DNT, data nominatif tetap. Kalau sudah DNT nike, itu adalah peserta ANBK kita, tidak bisa diubah di otak-atik lagi. Barulah mungkin nanti akan dimasukkan ke dalam ANBK dari DNT tersebut. Dan kalau sekarang tidak akan muncul atau belum kita prosesnya menarik data ke ANBK seperti ini ke Pak Putu. Inggih Bapak, inggih. Suksema. Ada lagi Pak Ibu yang ingin berdiskusi terkait dengan kendala pendataan dan sebagainya, silakan. Silakan Pak Surya Astawu. Terima kasih Pak Gusti. Bisa kedengaran nggih? Bisa agak sulit ya Pak suaranya. Mungkin HP dan laptopnya diberikan jarak. Terima kasih. Jadi masa saya tetapnya jadi di sini.
Pak Suari. Silakan Pak Suarya. Ya, halo, bisa kedengaran nggih? Ya, nggih, sudah jelas sekarang. Nggih. Jadi karena kami baru Pak Suarya, mohon alat perangkat yang lagi satu dijauhkan dulu atau dikeluarkan. Storing. Nggih. Sama temannya atau siapa yang diajak gini boleh dipisahkan. Kedengaran nih Pak? Nggih, sampun. Kami di sini baru untuk mengikuti ANBK online-nya, mandirinya, jadi kami masih bingung untuk alur kegiatannya. Jadi kalau bisa, di sini kemarin Tiang baru buka di ANBK-nya, baru mengisi infrastruktur, fakta integritas sama komputer proktornya. Kemudian di BOAN-nya kami sudah tarik datanya. Untuk kegiatan berikutnya itu kami masih sama sekali tidak tahu Pak. Nggih, kalau bisa untuk alur kegiatannya itu diberikan kepada kami setelah kami tarik data, nanti berikutnya apalagi kegiatannya di simulasi, setelah itu apalagi biar alurnya itu kami terbayang sampai di kegiatan NBK-nya nanti Pak. Inggih Pak Suarya, siap. Nanti kita coba akan menyusunkan langkah-langkah apa sih yang dilakukan atau alur dari proses yang akan kita laksanakan sampai dengan ANBK niki. Tapi ampura tidak bisa hari ini ya Pak, kita harus menyusun niki, menyesuaikan dengan jadwal juga. Nggih, kita akan coba menyiapkan. Nggih Pak Suarya. Untuk saat niki sampai niki mantan numun pendataan di ANBK, kemudian penarikan data di BioANSD. Silakan Bapak Ibu mengecek kembali data di BioANSD-nya, pastikan di sana datanya sudah benar, untuk kemudian nanti akan ditarikkan DNT dan DNS dan DNT ketika sudah jadwal dinasnya menarik DNS dan DNT. Seperti ini ke. Terima kasih Pak Gusti. Nanti lebih lanjutnya untuk lebih jelas nanti bisa Tiang Japri Pak Gusti nggih. Inggih, siap. Di grup Dos, Japri ya Dos. Kalau Tiang sih sebenarnya lebih menyarankan di grup di grup WA Pak. Kenapa seperti ini ke akan lebih banyak yang membantu gitu kan. Kalau Tiang tidak pas respon, misalkan cepat ngerespon kan mungkin Pak teman Satria atau Pak Putu Adi akan membantu, atau bahkan teman-teman yang lain yang sudah tahu Dos Bapak Ibu membantu di sana gitu. Pangkan menunggu terlalu lama. Kemudian yang kedua, keuntungannya ketika kita chat di grup WA itu adalah jika ada kendala yang sama di sekolah lain, bisa mengacu ke langkah-langkah yang diberikan di temannya di grup WA. Itu sebenarnya kalau kita mau diskusi di WA grup. Tapi kalau mau chat pribadi karena mungkin agak panjang susah menjelaskan, Dos, atau mau nelpon Dos. Nggih. Semua Pak Gusti, kami tetap mohon bantuannya karena kami masih awam dalam proses ANBK niki. Siap. Kemudian Bapak Ibu mungkin sedikit saran ketika kalau bisa, karena di dalam simulasi nike siswa nike sebenarnya tidak diwajibkan ikut, tapi kalau mau juga silakan. Silakanlah Bapak Ibu bisa di beberapa proktor itu jika mau bergabung untuk praktek sebenarnya silakan. Tapi kembali lagi perhatikan juga koneksi internetnya. Misalkan kan ada 7, 8, 9, 10 nih ke 4 hari yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk simulasi. Misalkan tanggal 7 gabung sama-sama, itu tanggal 8 bisa di sekolah masing-masing. Kita silakan lah. Biar karena Nikit yang yakin yang banyak kendala itu adalah ketika Bapak Ibu sudah membuka exam browser dan proktor browser, terutama error-error yang muncul ketika Bapak Ibu membuka dua aplikasi Nike. Pak Putu Adi, sudah siap? Kita sedikit aja. Oke, Pak Nyoman, ada tambahan lagi? Tadi mungkin terkait apa tadi ya? Simulasi. Oh, simulasinya nggih. Jadi
Bapak Ibu kembali yang sampaikan, ketika simulasi yang harapkan yang baru terutama ini masih latihan kita atau evaluasi proktor, teknisi, penanggung jawab dan kami di tim teknis ini. Jadi kita lebih ke latihan proktor. Nah, untuk latihan siswanya itu bisa dimanfaatkan di Ayo Gladi. Coba AKM itu biasanya. Gladi juga ada Pak Man? Gladi ada. Sehari-harinya kan bisa siswa. juga di sehari-harinya itu siswa bisa diajak latihan di Ayo Coba AKM gitu. Jadi yang sarankan simulasi ini kita lebih kepada teknis nih, proktor, teknisi, penanggung jawab. Di sana kita akan latihan unggah dokumen dan pasca latihan itu. Kita kira-kira tambahannya sedikit Pak Gusti, suksema. Nggih, nikah dah Bapak Ibu, kalau bisa mungkin sekolah yang berdekatan atau gugus bisa di satu sekolah untuk praktek. Karena kan yang disimulasi niki lebih ditekankan untuk meningkatkan keterampilan dari aktor-aktornya seperti proktor dan tim teknisnya nike. Silakanlah tim teknis membuka exam browser, kemudian proktornya membuka proktor browser. Coba melakukan simulasi jika siswanya jika exam browsernya ada kendala, kita pecahkan bersama. Kita sih biar bisa, karena terus terang untuk pelatihan exam browser niki tidak akan bisa melalui daring Bapak Ibu, harus betul-betul luring niki. Karena kita ketika exam browser seperti yang saya sampaikan tadi, ketika exam browser dibuka, Google Meet Bapak Ibu akan keluar secara otomatis, seluruh aktivitas laptop Bapak Ibu akan dimatikan oleh exam browser niki. Silakan Mbak Putu. Kedengeran Pak Gusti? Apanya? Suaranya kedengeran? Jelas, sangat jelas Pak. Untuk Niki tampil di monitor sudah. Kan tadi coba yang untuk keduanya. Jadi kalau untuk exam browser tidak bisa yang coba sampai di launch karena servernya ada error juga sih di pusat kan nggak buka gitu ya. Yang coba jalankan aja yang sampai tampilan ininya ya. Nih. Sampai tampilan terbuka seperti ini. Nah, pastikan nanti ketika dijalankan semua centang ya. Jadi kalau ada yang merah berarti ada yang tidak dipenuhi. Ini hal yang wajib yang kalau dicentang semua artinya ini bisa dijalankan. Tapi di sini tidak dijalankan karena servernya lagi error juga. Ketika ini dijalankan, browsernya juga akan di-close seperti Pak ini tadi ya. Jadi pastikan ketika menjalankan, ini ke klik kanan, run as administrator. Nih, jadi meminimalkan kesalahan. Nah, nanti kalau muncul blank putih, nanti yang kasih tahu caranya untuk mengatasinya. Nih. Nah, yang kedua kita ke proktor browser dulu ya. Nah, kalau proktor browser bisa kita jalankan. Sama caranya run administrator, cuman syaratnya mungkin lebih ringan kalau proktor browser nih. Cuman ada 4, kalau tadi ada banyak ya. Nih. Nah, kalau ini centang semua bisa dijalankan. Kita coba run ya. Mudah-mudahan enggak ini ya. Yang modifikasi dari dikit. Nah, bisa jalan ternyata untuk yang proktornya. Jadi tampilan proktor browser seperti ini. Nah, ID Niki diperoleh dari tadi di web ANBK tadi. Ini tinggal masukkan. Nah, kalau untuk yang di klien yang digunakan nih keluarkan pakai kontrol CB ya. Tapi kalau untuk yang proktor itu nggak bisa pakai kontrol CB, gunakan ALT F4. ALT plus F4. Itu untuk ini. Jadi kalau dia dijalankan ini tidak berpengaruh pada antivirus, tidak dihapus nih. Nah, ini yang udah jalankan antivirus. Nah, ini. Jadi dia tidak mendeteksi. Ada 2 yang kemarin yang coba. 3 deh. Asset, Avast, dan Microsoft Defender. Yang biasanya Bapak Ibu gunakan Microsoft Defender ya. Jadi ketiganya menerima, tidak ada pesan bahwa itu adalah malware, virus atau yang lainnya. Yang kira itu kalau ada pertanyaan silakan langsung. Nah, silakan Pak Gusti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan exam browser dan proktor browser yang terbaru niki tidak seperti tahun lalu ya yang dibaca virus atau malware oleh antivirus sehingga
Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mematikan antivirus sebelum Bapak Ibu memakainya, gitu, memakai antivirus. Oke, Bapak Ibu, silakan Pak Dewo Permana, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terkait dengan aplikasi Proctor Browser tersebut, nah tahun lalu kan setiap hari atau enggak selang berapa hari itu ada perubahan kan, ada upgrade tersendiri dia. Nah untuk tahun ini apakah sama ya? Kalau misalnya sama, apakah tidak ada pengaruhnya nanti saat pelaksanaan ANBK tersebut? Demikian Pak. Apanya yang upgrade Dewa? Versinya kan biasanya tahun lalu di Proctor Browser tuh ngupgrade gitu. Ya. Tetap Dewa untuk versi terbaru nih ada di ANBK bisa diunduh. Dan ketika Dewa sudah setting laptopnya sesuai dengan versi yang dulu nih misalkan pengaturannya, yang yakin tidak ada yang berubah, cuma yang ada itu adalah perbaikan gitu. Pasti akan bisa juga dibuat di laptop yang sekarang gitu. Ya. Mungkin bisa ditambahkan Kedik Pak Gusti. Silakan Pak Nyoman. Terkait dengan update Proctor Browser nih, kalau exam browser sih jarang diupdate gitu kan. Dia dari awal biasanya dia bisa digunakan, yang diupdate itu biasanya Proctor Browser, atau kemungkinan ke exam browser itu sangat jarang, tapi bisa saja terjadi. Nah, saran Tiang ketika akan melaksanakan ANBK itu tetap pantau di web ANBK nih. Dicatat atau dilihat aplikasinya apakah ada perubahan. Kalau memang ada perubahan bisa diambil dan digunakan di hari tersebut. Jadi seperti yang Tiang lakukan sebelumnya itu, biasanya ketika Tiang ANBK, Tiang dulu pagi harinya gitu, Tiang siapkan yang terbaru, daripada nanti ketika sudah diinstal malah tidak bisa digunakan gitu misalkan. Jadi pengalaman Tiang itu tahun-tahun sebelumnya, Tiang ambil yang memang dari web ANBK langsung dibawa ke komputer di harinya gitu. Sekian Dumun sedikit dari Tiang. Terima kasih Pak Nyoman. Salam-salam. Tahun lalu juga Tiang sama seperti ini, cuman untuk mengingat kembali karena banyak yang mandiri sekarang kan. Mungkin langkah-langkah baiknya di-download H-1 saja sih. Mencegah servernya sibuk ya kan? Ya. Oke, dados. H-1 ya, malamnya itu mungkin bisa terbaik nih ke waktu terbaik, karena kan mungkin akan dirubah H-1 aplikasinya. Suksema Dewa. Suksema Pak Nyoman. Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, maka kegiatan sesi Tiang akhiri sampai di sini Mohon maaf jika dalam pelaksanaan sosialisasi tadi ada kata-kata Tiang yang kurang berkenan. Tiang akhiri sosialisasi dari Tiang niki, materi dari Tiang dengan mengucapkan para Santi, Om Santi 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 Om. Untuk waktu Tiang kembali Om Santi. Pak Made Ardane. Cek. Terima kasih Pak Gusti. Sekali lagi kami pertegas kembali kepada Bapak Ibu tim teknis untuk selalu update data di web ANBK. Itu mungkin ada perubahan-perubahan atau pengumuman terbaru di dashboard nanti, itu penting Bapak Ibu, karena kemarin pas hari raya gitu ada pengumuman perubahan karena pengumuman terakhir terkait dengan ANBK baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK ada di web ANBK. Nike Bapak Ibu bisa mengecek mungkin terkait dengan persiapan dan pelaksanaan daripada ANBK untuk di tahun 2023 ini. Namun sekali lagi kami mohon info dari masing-masing satuan pendidikan sudah yang mohonkan di grup kepala sekolah SD, terutama yang di Satre tadi sudah nelpon rencananya akan siap mandiri, kemudian yang di Banjarangkan dan terutama yang di Nusa Penida
dari 53 SD itu ada kurang lebih 20 satuan pendidikan yang masih menumpang. Sekali lagi mohon koordinasikan terkait dengan ketersediaan laptop klien terutama untuk siswa, jaringan dan lain sebagainya jika sama sekali tidak memungkinkan Bapak Ibu melalui kepala sekolahnya bisa koordinasi dengan SMP terdekat terkait dengan yang akan pelaksanaan secara menumpang. Jadi sekali lagi kami harapkan lebih banyak yang tadinya menumpang yang harapkan untuk bisa mandiri. Namun ada satu SD di Nusa Penida, SD 2 PED itu menumpangnya ke SMK Negeri 1 Nusa Penida, yaitu dilaksanakan secara semi online. Kemudian di 3 Batu Nunggul juga yang kemarin semi online. Mungkin di tahun 2023 ini bisa melaksanakan secara online lebih bagus. Kalau sama sekali tidak bisa memilih mode semi online. Ini Bapak, yang dari SD 3 Batu Nunggul sudah online tahun ini. Terima kasih Nike, nanti segera juga dirubah di pengisian infrastruktur terkait dengan sudah Bapak. Sudah melaksanakan secara online tapi secara mandiri. Kemudian 2 PED masih semi online. Ya mohon informasinya yang harapkan supaya bisa semuanya mandiri dan secara online. Terima kasih Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, nanti kita lebih banyak berkoordinasi di grup ANBK SD Klungkung karena itu pesertanya sudah kurang lebih 290 peserta di grup tersebut. Jadi kita cukup satu grup untuk koordinasi terkait dengan pelaksanaan asesmen berbasis komputer di tahun 2023 ini. Sekali lagi yang mohon tetap Pak Made wenten raise hand niki. SDN Selisihan. Mau bertanya dipersilakan. Ampura Pak, salah pencet nih. Geng. Terima kasih. Nanti tiang jadi lebih banyak bertanya lewat grup WA mantan Pak. Itu mohon dimanfaatkan grupnya. Kita saja kami tim dinas masih meraba-raba juga nih karena banyak SDN 2 PED juga. Sama tiang juga baru niki dadas proktor. Sama-sama belajar Ajar. Lebih banyak bertanya jika ada pertanyaan di grup. Itu meraba-raba dulu Bu. 103 dari 136 SD di Kabupaten Langgung sudah semuanya bisa join di sosialisasi niki. Ikut yang harapkan sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu Kepala Sekolah, proktor dan tim teknis di masing-masing satuan pendidikan untuk selalu menginformasikan dan jika ada permasalahan tetap cepat dikoordinasikan di grup AN BKSD Klungkung. Nike sekali lagi yang sampaikan dan jika ada lagi SD 2 PED yang perlu ada disampaikan 2 PED. Salah pencet. Terima kasih Pak Ibu. Sekali lagi Pak Gusti dan Pak Putu ada yang perlu disampaikan lagi? Pak Nyoman? Mungkin sedikit Pak. Terkait dengan persiapan simulasi, tadi ada yang bertanya jadwalnya jam berapa. Nah ini seperti biasanya sulit kita pastikan jam berapa akan mulai, tetapi dari pagi jam 8 itu biasanya web ANBK itu sudah bisa dipantau. Nanti pengumuman apapun di web ANBK tersebut disampaikan. Nah terkait persiapan, 1 hari sebelumnya Bapak Ibu bisa download Proctor Browser dan Exam Browser-nya, kemudian diinstal di masing-masing komputer sesuai yang di infrastruktur. Setelah itu pantau di web ANBK, nanti akan ada arahan-arahan dari pihak pusat terkait bagaimana sistem simulasi yang akan dilaksanakan. Begitu juga tidak lupa nanti di grup
WA akan menjadi kunci keberhasilan kita semua. Jadi Bapak Ibu pantau ketika ada bertanya di sana pasti akan dijawab. Nanti ketika ada pertanyaan yang sama, jangan ditanyakan lagi supaya tidak tertimpa pesan-pesan lainnya gitu. Demikian mungkin Pak Made yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan simulasi kali ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Terima kasih Pak Made. Ya, terima kasih Pak Nyoman, Pak Gusti dan Pak Putu, ada tambahannya? Yang sedikit Pak Made. Bapak Ibu, jika pertanyaan di grup WA tidak mesti harus dari tim teknisnya yang menjawab nih. Ketika Bapak Ibu yang lain sudah tahu solusinya, dados berbagi kan kita belajar bersama Pak Ibu. Nggih. Dikemantan sih Pak Made. Ya, terima kasih Pak Gusti. Nike sekali lagi becik nike jika Bapak Ibu proktor di masa kan jika ada teman atau tim proktor dari sekolah lain jika mempunyai permasalahan, jika Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, silakan bisa Bapak Ibu nih. Kita saling berkoordinasi nih. Kemudian nanti juga selain Pak Gusti dan Pak Nyoman Satrio dan Pak Putu Hadi, nanti juga mungkin bisa dibantu dari SMP Pak Putu Andi nih, SMP 1 Dawan nih. Sekali lagi Nike yang dapat yang sampaikan, ada tambahan lagi Pak Putu Hadi? Yang kira cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Putu Hadi karena kemarin kita lebih banyak saling koordinasi. Terima kasih bantuannya sudah ikut bergabung di grup ANSD karena ini kan bukan pekerjaan untuk Kabupaten Kelungkung aja Bapak Putu Hadi, ini pekerjaan nasional terkait dengan asesmen. Terkait dengan tersebut sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Putu Hadi, Pak Putu Andi, SMP 1 Dawan, Pak Gusti Lanang Gede Putra, Kepala Sekolah SD 1 Kamasan, dan Pak Nyoman Satrio di SD 4 Nyalian telah banyak menyampaikan dan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan dan persiapan NBK untuk di tahun 2023 ini. Sekali lagi seperti yang diinfokan oleh Pak Nyoman Satrio, pengumuman terakhir Bapak Ibu dapat dilihat di dashboard ANBK nggih. Nike mungkin Bapak Ibu setiap saat ataupun setiap saat bisa membuka pengumuman terakhir yang penting yang disampaikan oleh pusat dari panitia ANBK tingkat nasional terkait dengan persiapan dan pengumuman penting yang perlu disampaikan nanti dalam pelaksanaan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa, di sini ada link download berkas, ada juknis untuk sekolah ANBK, alur pemanfaatan exam browser dan manual aplikasi proktor dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa mendownloadnya di download berkas di sebelah kanan dari link dashboard ANBK kemdikbud.go.id. Nike yang penting Bapak Ibu dipedomani dan dipahami. Sekali lagi jika tidak ada pertanyaan, yang akhiri kegiatan sosialisasi ANBK di tahun 2023 ini dengan mengaturkan para musanti. Om Santi 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 Om. Videonya hilang tekan di atas.